Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, tapi sekaligus agak kontroversial. Topiknya adalah DNA purba. Lebih spesifiknya lagi, kita akan bedah cerita-cerita besar yang seolah-olah dipaksakan keluar dari molekul kecil ini. Siap? Yuk kita mulai. Nah, seringnya tuh semua berawal dari headline kayak gini. Bayangin, tahun 2017, dunia langsung heboh. DNA membuktikan pejuang Viking yang ganas adalah seorang wanita. Wow, seolah-olah satu penemuan ini langsung mengubah semua yang kita tahu tentang masa lalu. Dan semuanya cuma gara-gara satu molekul kecil. Ini nih contoh paling pas soal gimana sensasionalnya topik DNA purba. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Emangnya bisa ya satu molekul doang bisa cerita sedetail itu tentang masa lalu kita? Apa DNA ini beneran kayak buku sejarah yang tinggal kita baca aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih rumit di baliknya? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, jadi pertama-tama kita lihat dulu dari bahasanya. Coba perhatiin deh, gimana cara para peneliti ini menjual penelitian DNA purba. Kata revolusi itu sering banget dipakai. Tapi pertanyaannya, ini beneran revolusi ilmiah atau cuma gimmick? Contohnya dari ahli genetika David Reich. Dia pakai istilah yang kuat banget, longsoran penemuan. Dengar kata longsoran aja udah kebayang kan? Seolah-olah kita ini lagi dihujani sama kebenaran-kebenaran baru yang nggak bisa dibantah, yang bisa mengubah total semua pemahaman kita selama ini. Nah di sini bedanya jadi jelas banget. Menurut Thomas Kuhn, revolusi ilmiah yang beneran itu mengubah total cara kita berpikir, mengubah fundamentalnya. Beda banget sama revolusi DNA purba. Yang ini tuh lebih terasa kayak ya revolusi retoris. Sebuah cara marketing yang cerdas buat bikin bidang ini kelihatan super penting dan mendesak. Biar dapat perhatian dan pastinya pendanaan. Dan narasi-narasi romantis kayak gini nih yang nempel banget di kepala kita semua. DNA kita musafir dari negeri antik. Duh, puitis banget kan? Masalahnya secara ilmiah ini tuh salah besar. Kenyataannya DNA purba itu rapuh banget, pecah-pecah, gampang pudar. Tapi ya gitu, citra yang indah inilah yang justru berhasil membangun kepercayaan publik bahwa DNA itu maha kuasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya data genetik yang jumlahnya terbatas banget bisa diubah jadi cerita super megah soal migrasi massal manusia di masa lalu? Ini nih, jantung dari hampir semua cerita DNA purba. Jadi gini, zaman dulu, arkeolog punya asumsi sederhana. Kalau mereka nemu tembikar dengan gaya tertentu, mereka mikir, oh ini pasti bekas tempat tinggal suku A. Logikanya, satu jenis pot sama dengan satu kelompok masyarakat. Ternyata, asumsi ini sering banget salah. Nah, coba tebak. Sekarang kita melakukan hal yang mirip banget, cuma pakai teknologi canggih. Tembikarnya kita ganti sama penanda genetik yang namanya SNP. Anggap aja SNP ini kayak penanda unik di dalam teks genetik kita. Penanda inilah yang dipakai buat mendefinisikan dan melacak populasi. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting. Pertanyaannya, apa bedanya? Jangan-jangan kita cuma mengulangi kesalahan yang sama tapi dengan alat yang lebih keren. Cuma ganti asumsi tembikar sama dengan orang, jadi gen sama dengan orang? Coba deh lihat tabel ini. Ini benar-benar nunjukin lompatan logikanya. Lihat angkanya. Di studi Asia Timur, datanya cuma 55 genom purba. Tapi ceritanya, sejarah migrasi selama 5.800 tahun. Bukan berarti datanya salah ya, tapi cerita yang dibangun di atasnya itu jauh lebih besar dari datanya. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, waktu para ilmuwan ngomong soal populasi genetik, itu tuh bukan berarti mereka ngomongin suku atau komunitas yang beneran ada di masa lalu. Populasi di sini itu cuma istilah teknis, buat sekelompok data di komputer yang punya kemiripan statistik. Ini cuma label, biar gampang, bukan cerminan komunitas nyata. Oke, kita pindah ke contoh yang paling visual dan paling heboh soal interpretasi kreatif ini. Bikin wajah dari gen. Kasus manusia cedar ini contoh yang sempurna banget. Yuk, kita urut prosesnya. Pertama, sampelnya cuma beberapa miligram bubuk tulang. Dari situ, data yang didapat genomnya nggak lengkap, bahkan seringnya kurang dari 1%. Langkah ketiga, dari data seuprit itu dibuatlah prediksi statistik. Misalnya, kemungkinan 76,6% kulitnya gelap sampai hitam. Tapi, langkah terakhirnya, dari angka probabilitas itu jadi sebuah patung wajah dengan ekspresi, ketebalan bibir, dan sorot mata. Nah, itu lompatan yang besar banget. Itu udah masuk ranah seni, bukan cuma sains murni. Tapi coba dengar apa yang dibilang ke publik. Kami nggak ngarang-ngarang loh, kami punya data ilmiahnya.
Pernyataan ini kan seolah-olah nunjukin kepastian 100%. Semua langkah interpretasi dan sentuhan artistik yang tadi kita bahas jadi nggak kelihatan. Kesannya, wajah yang kita lihat itu ya murni fakta dari data. Nah, ini semua membawa kita ke puncak pembahasan kita. Ada masalah filosofis yang mendasar banget soal cara penyajian cerita-cerita DNA purba ini. Seorang ahli biologi, Donna Haraway, punya istilah keren buat ini. Trik Tuhan. Maksudnya apa? Ini adalah ilusi seolah-olah kita bisa melihat segalanya dari ketiadaan. Jadi, kita menyajikan pengetahuan seakan-akan itu pandangan yang super objektif, tanpa bias, lengkap. Dalam kasus DNA purba, trik Tuhan ini adalah klaim bahwa data dan komputer bisa ngasih kita kebenaran murni, tanpa campur tangan interpretasi manusia sama sekali. Padahal kenyataannya, analisis DNA purba itu proses yang sangat kreatif, jauh dari kata netral. Peneliti harus milih mau pakai model statistik yang mana, program komputer yang mana, terus hasilnya mau diartikan gimana. Setiap pilihan itu ikut membentuk cerita akhirnya. Ini proses yang sangat manusiawi. Jadi kesimpulannya gimana? Begini, yang salah itu bukan molekul DNA-nya. DNA itu sumber data yang luar biasa. Nggak ada yang menyangkal itu. Masalahnya ada di kita, manusia. Masalahnya ada di cerita-cerita yang terlalu besar dan terlalu sederhana yang kita paksakan keluar dari DNA itu. Potensi sebenarnya dari DNA purba mungkin bukan buat bikin headline heboh. Mungkin potensinya justru ada di studi-studi yang lebih kecil, yang lebih detail. Misalnya, menganalisis semua individu di satu area pemakaman, terus datanya digabungin sama bukti arkeologis. Dari situ, kita bisa dapat cerita yang lebih lokal, lebih kompleks, dan pastinya lebih manusiawi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Molekul tidak boleh dibebani dengan tanggung jawab atas cerita yang tidak pernah mereka ceritakan. Intinya, DNA itu nggak bisa ngomong. Manusialah yang jadi juru bicaranya. Dan kita harus hati-hati banget memilih cerita apa yang mau kita sampaikan atas nama molekul ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan. Kalau molekulnya sendiri diam, lalu siapa sebenarnya yang lagi cerita? Dalam lomba menceritakan masa lalu ini, kita harus selalu bertanya, narasi siapa yang sedang kita dengarkan? Kenapa cerita itu yang dipilih? Dan siapa yang paling diuntungkan dari cerita itu? Ini pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan lab. Terima kasih sudah menyimak.